Halo teman-teman sketsa Mas Bung. Kali ini saya sedang berada di Selasar Sunario Art Space. Kali ini saya akan bawa teman-teman untuk melihat performance dari Renita Karuna Dharani yang dikuratori oleh Konisa Agara. Ini merupakan seri performance, ada 3 seri performance. Kita lihat saja dulu, nanti belakang kita ngobrol-ngobrolnya. Ini buat teman-teman semuanya. Performance yang pertama ini berjudul Perlakuan atau Ancaman. Ini suasana di ruangan performance. Mesin jahit dengan segala kelengkapannya. Kemudian ada kotak yang berisi plastik hasil jahitan dan plastik untuk dijahit. Di dalam masyarakat kita, pekerjaan menjahit pada umumnya diartikan sebagai pekerjaan domestik rumah tangga yang dikerjakan oleh kaum perempuan. Citra perempuan itu bukan sesuatu yang alami, tetapi dibentuk secara sosial. Bagaimana cara berperilaku, berpikir, dan pemahaman diri yang kemudian dipegang sebagai kebenaran tentang perempuan. Di video ada gambar yang menampilkan sosok perempuan yang dibuka dari sebuah kemasan. Perempuan yang dibuka kemasannya itu adalah si performernya, yaitu Renita. Teman-teman bisa menafsirkan dengan 2 kata kunci. Yang pertama, tubuh yang dikemas. Yang kedua, dibuka. Bahwa sejarah hidup kita melalui tubuh ini sesungguhnya dibentuk dan dikemas oleh pendidikan, pekerjaan, dan aturan. Sejak dari kecil di dalam keluarga dan lingkungan sosial, agar menjadi yang manusiawi dan berkepantasan sosial. Dalam performance yang berlangsung selama 3 jam lebih itu, Renita menjahit plastik-plastik kemasan. Aktivitas menjahit itu menurut teman-teman kira-kira menunjukkan apa atau bisa dimaknai sebagai apa? Ini adalah sebenarnya kesalahan saya. Jadi kalau dan kemarin yang kondisi dia, jadi kita lawan bisa. Dan kita lawan yang lain. Dengan keluarga manusia, lalu jalur keluarga dan sebagainya. Saya perempuan
Kalau ini, saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Atau kalau saya sadar, kalau ini adalah sebuah kesalahan saya. Sehingga kita ini atau mencemari nama baik manusia. Saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Dan tidak akan Ucapan ini dilakukan terus berulang-ulang selama 3 jam sambil menyetrika dan menjahit sampai jahitan itu jadi baju yang ia kenakan kemudian. Teman-teman, mungkin ada sebagian yang terganggu dengan narasi yang mengikuti video tadi, terkesan cerewet. Tapi mungkin ini bisa membantu teman-teman yang ingin mencoba mengapresiasi karya performan dari Renita. Kita tahu sebuah karya seni rupa itu bisa dibicarakan dari berbagai sisi. Bisa dilihat dari bagaimana tampilan visualnya, diukur bagus tidak dan seterusnya. Bisa dibicarakan isinya, pesannya. Bisa juga dibicarakan aspek psikologi, kemudian ekonomi dan seterusnya. Ada beberapa poin yang bisa kita masuki pada karya Renita ini untuk mencoba memahami narasi yang ingin disampaikan oleh Renita. Yang pertama, Renita yang dibuka dari kemasan. Yang kedua, mesin jahit dan perangkatnya. Yang ketiga, aktivitas menjahit Renita. Dan yang keempat, narasi atau kalimat atau ucapan yang diucapkan oleh Renita. Pada narasi yang disampaikan oleh Renita di situ ada yang menarik, karena di situ Renita itu meminta maaf kepada manusia atas tuduhan-tuduhannya dan kemudian sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, kalimat itu seperti menunjukkan bahwa Renita berada dalam posisi yang tanda petik bukan manusia. Apa itu? Mungkin itu adalah pikiran. Jadi sesuatu yang berada di luar manusia. Ketika dia bicara, dia memposisikan diri sebagai subjek. Nah, tetapi ketika dia minta maaf kepada manusia, maka seperti merasakan kita ini bahwa Renita ini pernah dalam posisi sebagai objek. Nah, di situ kita bisa lihat relasi atau hubungan antara subjek dan objek itu sekaligus saling beralih. Kapan posisi sebagai subjek, kapan posisi sebagai objek. Saya kira kita pun demikian. Sekali waktu kita bisa berposisi sebagai subjek dan sekali waktu kita menjadi objek. Nah, hubungan antara subjek dan objek ini itu hubungan yang sesungguhnya tidak netral. Nah, relasi atau hubungan yang beralih-alih itulah yang membentuk kedirian kita. Nah, sepanjang perjalanan hidup kita itu sesungguhnya adalah proses pembentukan kedirian yang secara terus-menerus. Nah, ini kemudian diperkuat dengan elemen-elemen visual yang lain. Misalnya ketika Renita dibuka dari kemasan, itu seolah
menjadi penanda bahwa Renita sebagai objek itu dikemas, kemudian dibuka untuk mengetahui sebenarnya siapa atau apa yang ada di dalam diri kita. Nah, demikian pula ketika selesai menjahit baju, dan baju yang dijahit itu adalah yang berasal dari kemasan itu, yaitu plastik-plastik pembungkus yang kemudian dijahit dan dikenakan menjadi baju. Itu seolah-olah ingin berbicara bahwa ya, secara sadar saya memang menerima untuk menjadi objek, untuk membangun karakter, membangun kesubjekan saya, dan kemudian dikenakan. Itu adalah penerimaan secara sukarela. Ini permainan ya agak-agak filosofis gitu ya. Tapi dari situ kita bisa berefleksi tentang bagaimana kedirian kita ini sebenarnya dibentuk dan membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai kedirian kita melalui tubuh kita ini. Tubuh yang mensejarah, subjek yang mensejarah, kedirian yang mensejarah. Ketika Renita melakukan performan itu, kita bisa bercermin bahwa sebenarnya yang sedang performance itu bukan Renita, tetapi diri kita yang sedang berbicara tentang kedirian kita. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Oke.